Melihat ini, Tama Renza buru-buru berkata, "Ayah, aku akan pergi, kamu duduk di dalam mobil dan istirahat." Begitu mendengar hal ini, Chandra berkata, "Kalau begitu tolong bantu aku membeli bebek siumai, dan juga acar tuk segar dan bubur millet." Tama Renza mengangguk, mendorong pintu dan keluar dari mobil, dan memasuki restoran. Dia tiba-tiba merasa sedikit khawatir saat pergi dengan membawa makanan kemasan. Ayah mertuanya itu akan pergi ke rumah Reni, yang notabene-nya adalah mantan kekasihnya sekaligus orang yang paling dia cintai. Tetapi Paul sekarang dalam perjalanan bisnis, dan bibi Reni harus berada di rumah sendirian, dan dia sekarang sakit lagi. Orang tua itu akan menjaganya saat ini. Apakah itu asli atau palsu, dia tidak yakin. Dalam kasus, jika sesuatu sudah diurus, mungkin sulit untuk diakhiri. Memikirkan hal ini, dia hanya mengeluarkan pil peremajaan dari sakunya, mengikis sedikit bubuk dengan kuncinya, dan melelehkannya ke dalam bubur millet. Diperkirakan jika bibi Reni meminum semangkuk bubur millet ini, sakit kepala biasa dan demam otak pasti akan baik-baik saja saat itu juga. Alasan utama Tama Renza melakukan ini adalah untuk mencegah sesuatu yang seharusnya tidak terjadi antara lelaki tua itu dan dia malam ini. Dia tidak khawatir tentang karakter bibi Reni, tetapi dia sangat khawatir tentang konsentrasi lelaki tua itu, dan betapa bertekadnya bibi Reni ketika dia sakit. Jika ayah mertuanya merawatnya sambil memikirkannya, dan bibi Reni sakit secara fisik, dan masih agak bergantung pada Chandra secara psikologis, jika ayah mertua tua mengambil inisiatif, mungkin dia akan membiarkannya. Dia memanfaatkan kekosongan dan masuk. Meskipun Tama Renza juga berharap suatu hari Chandra akan menikah dengan kekasihnya, tetapi dia belum menceraikan Rika. Jika dia benar-benar berkhianat dalam pernikahan dan diketahui oleh Rika, maka keluarganya pasti akan perang. Alena dan dirinya sendiri tidak memiliki kehidupan yang baik. Oleh karena itu, Tama Renza hanya bisa berharap agar bibi Reni segera pulih setelah meminum semangkuk bubur millet ini. Dengan cara itu, jika lelaki tua itu benar-benar menggerakkan matanya, setidaknya tidak akan ada kesempatan untuk masuk. Begitu Tama Renza pergi dengan kaki depannya, Chandra menjadi sedikit tidak sabar dan mempercepat langkahnya. Faktanya, sejak Reni mengatakan kepadanya di telepon bahwa dia akan kembali ke Indonesia, hatinya penuh dengan bayangannya. Setelah dia kembali ke Indonesia, dia menyalakan percikan api yang telah terkubur selama bertahun-tahun. Dalam 2 hingga 3 dekade terakhir, momen paling membahagiakan bagi Chandra adalah saat Reni datang untuk memasak di rumah dan dia memeluknya di dapur. Namun, mentalitas Reni sangat peka. Dia tahu bahwa Chandra dan Rika tidak bercerai, jadi dia selalu memiliki perasaan yang kuat di hatinya dan tidak mau membuat kemajuan substansial dengan Chandra. Chandra sering menggaruk kepalanya untuk ini, tetapi dia tidak pernah menemukan kesempatan untuk melakukan terobosan. Meskipun dia sangat tidak berguna sepanjang hidupnya, dia setidaknya adalah pria normal. Dia telah menantikan Reni selama bertahun-tahun, tidak hanya dia terobsesi dengan dia secara psikologis, tetapi juga secara fisik. Oleh karena itu, dia selalu bersemangat untuk menghidupkan kembali mimpi lamanya dengan pacar cinta pertamanya. Tetapi kesempatan di mana keduanya memiliki kontak paling banyak adalah di universitas untuk orang tua, jadi dia selalu dalam estrus dan berhenti dengan sopan. Namun, saat ini segalanya berbeda. Tiba-tiba Reni jatuh sakit dan demam, dan tidak ada orang yang merawatnya. Chandra merasa bahwa wanita adalah yang paling rentan saat ini, dan dia juga paling membutuhkannya, dengan dukungan yang kuat. Ditambah dengan fakta bahwa mereka berdua pernah memiliki masa lalu di mana mereka berada dalam harmoni, dan sekarang mereka masih memiliki perasaan di hati mereka. Dalam hal ini, suara ombak lebih mudah untuk tetap ada. Oleh karena itu, Chandra bergegas, menantikan terobosan hari ini.
Adapun Rika, dia tidak repot-repot memikirkannya, juga tidak ingin memikirkannya. Lagi pula, menurutnya, Rika adalah beban dalam hidupnya. Dia tidak memiliki perasaan atau kesetiaan terhadap Rika. Dengan bersemangat, dia berlari sampai ke pintu villa Reni. Ini adalah villa keluarga tunggal dengan tapak kecil tetapi terlihat sangat bergaya Eropa. Chandra berdiri di depan pintu dan segera menekan bel pintu elektronik di samping pintu. Pada saat ini, Reni di villa, terbungkus jaket tebal, mendekati pengawas keamanan di dalam pintu dengan lemah. Melihat Chandra berdiri di luar pintu, dia menekan tombol buka dan berkata, "Chandra, aku merasa sangat sakit, jadi aku tidak akan keluar untuk menerimamu. Masuklah sendiri." Chandra buru-buru berkata, "Reni, jangan keluar, jangan sampai kamu merasakan angin dan kedinginan lagi. Aku telah membawakanmu makanan, jadi aku akan membawakannya." Dengan itu, dia buru-buru membuka pintu villa, berjalan melewati halaman kecil, dan sampai ke pintu masuk villa. Ketika Reni membuka pintu, gelombang panas menyerbu wajahnya. Chandra terkejut dan berkata, "Mengapa begitu panas di kamarmu?" Reni membungkus jaketnya dengan erat, dan berkata dengan lemah, "Aku terlalu kedinginan, jadi aku menyalakan pemanas lantai secara maksimal, lalu menyalakan AC." Melihatnya lamban dan pucat, Chandra tidak bisa membantu tetapi berkata dengan sedih, "Apa yang sedang terjadi? Kenapa kamu tiba-tiba demam?" Reni berkata tanpa daya, "Sepertinya cuaca tahun ini terlalu lembab. Meski suhunya tidak dingin, sangat mudah membuat orang sakit." Chandra buru-buru mengulurkan tangannya dan menggenggam erat tangan lembut Reni, dan berkata dengan sedih, "Oh, mengapa tanganmu begitu panas? Sudahkah kamu mengukur suhu tubuhmu? Berapa banyak demam?" Reni berkata, "Aku baru saja mengukurnya dan suhunya 39,2 derajat. Aku minum obat anti demam, tapi tidak berhasil." Ketika Chandra mendengar bahwa suhunya lebih dari 39 derajat, dia bahkan lebih tertekan. Dia secara proaktif membungkuk dan menempelkan dahinya ke dahi Reni. Setelah merasakan sejenak, dia berseru, "Dahimu benar-benar panas, atau kamu pergi dan duduk di sofa dulu. Aku akan memberimu handuk basah." Reni berkata dengan malu-malu, "Itu terlalu merepotkan bagimu, Chandra." Chandra Haris segera berkata dengan sungguh-sungguh, "Apakah kamu masih bersikap sopan kepadaku? Ingatkan kamu ketika aku masih kuliah. Aku demam dan tidak bisa masuk kelas di asrama. Kamu mengambil inisiatif untuk membolos dan datang ke dinding asrama anak laki-laki dan merawatku selama sehari penuh." Ketika Reni mendengar ini, ekspresinya segera menjadi sangat malu. Dia secara alami mengingat masa lalu yang dikatakan Chandra Haris. Karena saat itu, penyakitnya lebih dari sekedar penyakit dan demam Chandra Haris. Saat itu, keduanya sedang jatuh cinta. Namun para mahasiswa pada saat itu relatif sederhana, sehingga mereka hanya sesekali berpegangan tangan atau memberikan pelukan lembut di tepi sungai yang tidak ada siapapun di sana. Selain itu, pada dasarnya tidak ada perkembangan lebih lanjut. Tapi saat itu ketika Chandra sakit parah, Reni benar-benar khawatir, jadi dia menyelinap ke asrama anak laki-laki dan merawatnya dengan segala cara yang mungkin. Saat itu, hanya ada 2 orang di asrama pria. Mereka awalnya adalah kekasih yang sedang jatuh cinta, dan tiba-tiba mereka memiliki kesempatan bagus untuk menyendiri. Apalagi saat itu Reni merawat Chandra. Secara alami, keduanya berhubungan dekat satu sama lain, jadi mereka datang dan pergi. Biarkan atmosfer memanas tanpa batas. Keduanya sendirian selama beberapa jam dalam kondisi yang membuat jantung berdebar-debar itu. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.